Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Ibu Selvi Fauzar, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya kita bisa berkumpul pada perkuliahan kita pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Dina Bestari, perwakilan dari kelompok 5, selaku moderator untuk membimbing berjalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu tentang e-procurement dan e-marketing. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Desi Chu sebagai pemateri pertama, Dinda Bestari saya sendiri sebagai pemateri kedua, Eka Oktaviriani sebagai pemateri ketiga, Ingrid Amanda Kuswara sebagai pemateri keempat, Dwi Septia Lestari sebagai pemateri kelima, dan yang terakhir Bagus Prayoga sebagai pemateri keenam. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke presentasi kita dengan Desi Chu sebagai pemateri pertama. Kepada Desi Chu, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan membawakan materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu apa itu e-procurement. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum nih apa itu e-procurement? Nah, e-procurement itu adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa secara elektronik yang difasilitasi oleh software, web, dan koneksi internet dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Nah, contohnya tuh seperti ini. Misalnya ada industri yang memerlukan pengadaan barang atau jasa dalam jumlah yang besar atau banyak. Pengadaan barang tersebut dapat dilakukan secara elektronik menggunakan teknologi komunikasi dan informasi. Nah, pengadaan barang secara elektronik inilah yang kita sebut dengan e-procurement. Nah, kemudian berbicara mengenai e-procurement, sistem e-procurement di Indonesia itu lebih dikenal dengan LPSE ya teman-teman, yaitu layanan pengadaan secara elektronik. Kemudian materi yang selanjutnya, komponen yang dibutuhkan dalam proses e-procurement. Nah, komponennya ini yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Nah, contoh dari hardware atau perangkat keras ini misalnya seperti komputer, laptop, atau perangkat keras lainnya yang dapat mendukung proses transaksi dengan e-procurement ini. Perangkat keras ini merupakan komponen yang wajib dimiliki oleh perusahaan ya teman-teman. Karena apa? Karena melalui perangkat keras inilah perusahaan dapat melakukan transaksi dengan e-procurement. Oleh sebab itu, perusahaan sebaiknya memilih perangkat yang memiliki spesifikasi yang cukup dan mendukung agar perangkat lunak berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Kemudian komponen yang kedua yaitu ada software atau perangkat lunak. Nah, setelah tersedianya perangkat lunak, setelah tersedianya perangkat keras tadi, maka berikutnya perusahaan membutuhkan komponen berupa perangkat lunak yang memadai. Perangkat lunak itu contohnya seperti aplikasi. Nah, setiap komputer atau laptop itu biasanya sudah ada tersedia ya software itu. Kemudian komponen yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Proses e-procurement memerlukan sumber daya manusia yang memadai, karena meskipun pengadaan barang dilakukan melalui media teknologi informasi, perusahaan tetap harus memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk dapat mendukung proses perusahaan yang cukup banyak, agar dapat terlaksanakan dengan semestinya. Setiap departemen perusahaan juga harus dapat bekerja sama agar kegiatan perusahaan dapat berjalan lancar. Kemudian komponen yang keempat yaitu pengguna program e-procurement atau yang biasa kita sebut dengan brandware. Pengguna program e-procurement ini juga tidak kalah penting karena transaksi pengadaan barang secara elektronik ini tidak bisa terjadi tanpa adanya orang yang mengoperasikan program e-procurement ini. Setidaknya ada lebih dari 2 user yang menjalankan e-procurement.
karena kedua user ini bertanggung jawab akan seluruh proses pengadaan dari awal hingga akhir. Dan memang pada prosesnya cenderung memiliki tingkat komplikasi yang tinggi. Kemudian komponen yang kelima yaitu infrastruktur perusahaan, kebijakan, proses bisnis, dan tata kelola. Nah, tiga komponen ini diperlukan untuk menunjang proses transaksi e-procurement, sebab nantinya akan mempengaruhi proses jalannya pengadaan barang atau jasa perusahaan. Infrastruktur perusahaan ini yaitu fasilitas perusahaan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya bangunan, penyediaan listrik, wifi, dan sebagainya. Sama halnya dengan infrastruktur, kebijakan, proses bisnis, serta tata kelola perusahaan juga tidak kalah penting, karena hal ini dapat menentukan bagaimana perusahaan ke depannya dan kinerja perusahaan ke depannya. Baik, materi selanjutnya yaitu ada metode pelaksanaan e-procurement. Nah, ini ada beberapa metode pelaksanaan e-procurement yang sudah diluncurkan oleh FKPP. Yang pertama yaitu e-tendering. E-tendering ini yaitu tata cara pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia atau pemasok yang terdaftar di sistem pengadaan secara elektronik. Penyedia ini hanya bisa menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, jadi e-tendering ini dapat dikatakan metodenya itu seperti lelang ya teman-teman, karena ketika perusahaan ingin melakukan pengadaan suatu barang atau jasa, pihak perusahaan akan mengumumkan adanya keinginan untuk mengadakan barang atau jasa tersebut pada waktu tertentu, sehingga para penyedia barang atau jasa dapat melakukan penawaran secara bersamaan kepada perusahaan tersebut. Nah, kemudian perusahaan tersebut bisa memilih pihak penyedia mana yang telah menghubungi perusahaan ini dan telah melalui tahap seleksi. Pemenang dari lelang adalah vendor dengan penawaran harga paling rendah dan memiliki berkas-berkas lengkap sesuai dengan yang disyaratkan sebelumnya. Kemudian metode yang kedua yaitu ada e-bidding, yaitu pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dengan cara penyampaian informasi atau pengadaan dari penyedia barang dan jasa dimulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman hasil pengadaan. Dilakukan melalui media elektronik, yaitu menggunakan media internet, intranet, atau electronic data interchange. Kemudian metode yang ketiga yaitu ada e-katalog. Nah, e-katalog ini sendiri adalah sebuah sistem informasi yang berisi informasi daftar, jenis, merek, spesifikasi teknis, harga satuan, dan jumlah ketersediaan barang atau jasa dari pihak perusahaan atau yang membuat pengadaan. Kemudian metode yang keempat yaitu ada e-purchasing, yaitu metode pemilihan penyedia melalui sarana e-katalog. E-purchasing ini sedikit lebih modern dari e-tendering tadi karena dinilai jauh lebih transparan, sama-sama dalam rangka penyediaan barang dan jasa. Hanya saja e-purchasing ini dilakukan tanpa adanya penyediaan dan menyediakan katalog elektronik bagi vendor. Kemudian metode yang kelima yaitu e-contract, yaitu aplikasi yang mencatat perjanjian tertulis antara pejabat pembuat komitmen dengan penyedia barang atau jasa atau pelaksana swakelola secara elektronik. Pejabat pembuat komitmen ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengadaan barang atau jasa tersebut. Kemudian metode yang terakhir ada e-marketplace, yaitu pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa pemerintah. Baik, materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penerapan e-procurement. Nah, penerapan e-procurement ini sebagai sistem pengadaan barang atau jasa memiliki prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010. Nah, prinsip-prinsip tersebut yaitu yang pertama ada efisien. Nah, efisien ini berarti pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan
dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan. Jadi, dengan menggunakan dana yang ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran yang eh, dengan kualitas yang maksimum. Kemudian prinsip yang kedua ada efektif. Nah, efektif ini berarti pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Kemudian prinsip yang ketiga ada transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa bersifat eh, jelas dan diketahui secara luas dan oleh penyedia barang atau jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian prinsip yang selanjutnya yaitu terbuka. Nah, terbuka ini berarti pengadaan barang atau jasa ini dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang ada. Kemudian bersaing. Nah, berarti pengadaan barang atau jasa ini harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang atau jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang atau jasa. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu adil atau tidak diskriminatif. Nah, adil atau tidak diskriminatif ini berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang atau jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan pada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu akuntabel. Nah, akuntabel ini berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang atau jasa, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Baiklah, terima kasih kepada Desicu sebagai pemateri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya akan membacakan atau menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang tujuan dalam menggunakan sistem e-procurement. Di sini terdapat 7 tujuan, yaitu yang pertama ada identifikasi kebutuhan. Yang mana identifikasi kebutuhan ini yaitu kita untuk mencari tahu kebutuhan apa saja yang ingin kita peroleh atau barang jasa apa aja yang kita inginkan. Yang kedua ada persetujuan supplier dan buyer. Ketika kita sudah mengidentifikasi kebutuhan yang dimau, maka itu akan disetujui oleh penjualnya. Setelah disetujui, maka kita akan mengetahui barang atau jasa yang kita butuhkan tadi itu sudah disetujui atau belum. Yang ketiga ada pemesanan barang atau jasa. Setelah barang kita sudah disetujui oleh supplier dan buyer, maka pemesanan barang dan jasa itu akan diproses melalui sistem yang akan dimasukkan ke sebuah data. Barulah nanti barang atau jasa kita itu bisa dipesan. Yang keempat ada penelusuran atau progress tracking. Setelah kita melakukan pemesanan, maka barang yang kita beli tadi, yang kita pesan tadi itu bisa kita cek keberadaannya. Kita cek di mana sih barang yang kita beli tadi udah tiba mana, udah sampai mana, melalui teknologi berupa teknologi digital yang sudah canggih seperti saat ini. Yang kelima ada pembayaran lebih mudah dan proses cepat. Tentunya ketika kita melakukan kegiatan pada sistem digital seperti saat ini tuh, maka kegiatan kita tuh akan dipermudah. Makanya pembayaran yang tadi kita pesan itu pun bisa melalui teknologi informasi, dan itu pun prosesnya yang cepat. Yang keenam ada penyusunan laporannya itu lebih akurat dan cepat. Ketika kita sudah melakukan dari tahap identifikasi sampai pembayaran, nah nanti ketika sudah
kita sudah melakukan pembayaran, maka pembayaran kita itu akan disusun oleh akuntan menjadi laporan yang berurutan, dan itu tuh akurat karena dimasukkan ke database atau pengelolaan data. Yang terakhir ada evaluasi efisien dan mudah. Ketika sudah sampai ke penyusunan laporan, maka pemesanan sampai pembayaran barang yang kita butuhin tadi tuh itu akan dievaluasi, udah tiba mana, udah sampai mana aja barang-barang tersebut, kondisinya dan segala macam, dan itu membuat pekerjaan lebih efisien dan mudah. Yang selanjutnya ada manfaat dari e-procurement. Yang pertama, menekan biaya operasional pengadaan. Nah, ketika kita melakukan e-procurement ini, kita tidak akan banyak terkena biaya operasional pengadaan karena dilakukan dengan sistem digital, di mana semua yang dilakukan dalam e-procurement ini itu dilakukan dalam sistem teknologi digital. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Manfaatnya ini di dalam e-procurement ini tentunya adanya sumber daya manusia, yang mana itu akan bekerja untuk melakukan produktivitas di dalam e-procurement. Jadi produktivitas sumber daya manusianya itu pun akan meningkat. Yang ketiga, transparansi lebih tinggi. Transparansi yang dimaksud ini yaitu ketika kita sudah melakukan pemesanan barang itu, maka laporan-laporan yang disusun di data tadi itu akan nampak berapa yang dibutuhkan pembayarannya. Jadi itu menghindari adanya kecurangan ketika memasukkan data. Yang keempat, memperkecil human error. Di sini tuh bertujuan yang mana manfaatnya itu untuk memperkecil kesalahan-kesalahan yang dilakukan tenaga kerja. Contohnya seperti akuntan. Kan akuntan itu mengelola data. Nah, itu akan dampaknya itu akan kecil karena yang seperti yang dibilang tadi kan kita melakukannya dalam sistem digital, maka semua data tuh akan diproses di sistem data tersebut. Yang kelima, efektif dan efisien. Tentunya di dalam e-procurement ini dia itu prosesnya tuh sangat efektif dan juga waktu yang digunakan sangat efisien. Yang keenam, meningkatkan akuntabilitas untuk laporan keuangan, yang mana meningkatkan akuntabilitas untuk laporan keuangan ini, dia laporan keuangan yang telah dibuat sebelumnya menjadi laporan yang tersusun secara berurutan itu akan tersusun secara berurut. Jadi itu akan mempermudah tenaga kerja yang di situ untuk akuntabilitasnya sendiri. Jadi sehingga peningkatan akuntabilitas itu akan dilakukan secara kredibel. Yang ketujuh, adil, jujur, dan transparan. Adil, jujur, dan transparan ini tentunya merupakan manfaat dari e-procurement, yang mana dalam melakukan kegiatan e-procurement itu bagian-bagiannya itu melakukannya dengan adil tanpa ada pemilih-milihan dengan yang lain. Yang selanjutnya ada faktor kunci transformasi digital ke e-procurement. Yang pertama ada people-nya atau sumber daya manusia. Seperti tadi yang sudah dibilang, yang mana sumber daya manusia ini merupakan faktor kunci sangat penting dalam transformasi atau perubahan digital di e-procurement ini. Jadi memang yang bekerja itu, yang mengelola itu digitalnya, sistem teknologinya, tapi yang mengawasi itu pastinya tetap sumber daya manusianya. Yang kedua, ada proses dan SOP, standard operating procedure, yang mana di proses ini atau SOP-nya
standar operasi yang digunakan itu menurut prosedur yang digunakan, dan itu dilakukan secara aman sesuai dengan prosesnya. Yang ketiga ada culture atau budaya perusahaan. Faktor kunci transformasi ini yaitu sesuai dengan budaya-budaya atau aturan di mana perusahaan itu telah membuat aturan-aturannya. Yang keempat ada organization structure atau struktur perusahaan. Jadi faktor kunci dari transformasi digital ke e-procurement itu ada susunan organisasinya. Itu sesuai dengan struktur perusahaan yang dari e-procurement ini. Terus selanjutnya ada teknologi. Pastinya teknologi dalam e-procurement ini kan menggunakan teknologi digital. Jadi semua yang dilakukan dari awal kegiatan sampai pemasukan data atau penginputan data itu menggunakan sistem teknologi digital. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh Eka Okta Firdiani sebagai pemateri ketiga. Kepada Eka Okta Firdiani, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian e-marketing. E-marketing atau electronic marketing adalah tahap memasarkan produk dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi berupa internet. E-marketing juga salah satu jenis strategi pemasaran yang dilakukan dengan menggunakan bantuan internet melalui berbagai media dan platform berbasis online, yang mana marketing menggunakan platform yang sering dipakai seperti website, email, blog, mesin pencari, serta media sosial, yang mana dapat lebih mudah kepada para penjual untuk bertransaksi secara luas dengan cara mungkin membuka suatu toko online. Definisi e-marketing menurut para ahli. Yang pertama, menurut Chandling dan Lee, e-marketing ialah suatu proses memasarkan produk dan layanan kepada pelanggan dengan menggunakan berbagai media web, promosi, iklan, transaksi, dan pembayaran dapat dilakukan melalui halaman web. Penggunaan internet marketing ini dapat dengan mudah mengakses suatu informasi di mana saja dengan komputer yang terhubung ke internet. Yang kedua, menurut Kotler dan Armstrong, internet marketing yaitu suatu bentuk usaha dari suatu perusahaan atau organisasi dalam memasarkan produk atau jasanya dan juga membangun hubungan dengan pelanggan dengan perantara media internet. Yang ketiga, menurut Mulia, pemasaran internet adalah berbagai sarana atau wadah dalam pemasaran produk dan jasa melalui internet. Aplikasi ini adalah internet marketing dan penerapan suatu teknologi internet dan teknologi digital yang berhubungan dengan tujuan meningkatkan pemasaran. Pengaruh e-marketing. Pengaruh e-marketing terhadap strategi pemasaran perusahaan ada 4 cara. Yakni yang pertama, peningkatan segmentasi. Dengan adanya internet segmentasi, pasar semakin luas karena jangkauan pemasaran semakin luas. Internet tidak dapat membatasi luasnya jangkauan pemasaran karena seluruh konsumen di seluruh dunia dapat mengaksesnya dengan mudah. Yang kedua, mengembangkan strategi lebih cepat dalam cycle time, yaitu dengan adanya alur perputaran waktu yang lebih cepat dan mudah, maka strategi pemasaran dapat dengan lebih cepat pula dikembangkan. Yang ketiga, peningkatan pertanggungjawaban dari usaha pemasaran, yaitu informasi yang dapat diperoleh dengan cepat dan mudah dapat meningkatkan strategi perusahaan untuk dapat lebih meningkat, sehingga pemasaran dapat dilakukan dengan lebih transparan. Yang keempat, itu peningkatan integrasi strategi pemasaran dengan strategi operasional bisnis, yaitu adanya integrasi antara strategi pemasaran perusahaan dengan strategi pemasaran melalui internet akan meningkatkan strategi bisnis dengan strategi operasional. Baiklah, saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya yaitu Eka Okta.
Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu keunggulan dari e-marketing. Keunggulan e-marketing ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu tidak memerlukan modal yang besar, dan kedua, jangkauan customer yang lebih luas, proses optimasi dan performa yang dapat diukur, dan yang keempat yaitu aktivitas pemasaran menjadi lebih mudah. Baiklah, yang pertama yaitu tidak memerlukan modal yang besar. Maksud dari tidak memerlukan modal yang lebih besar ini yaitu kita tidak memerlukan modal yang besar untuk mengembangkan bisnis kita ini melalui internet. Kita hanya memerlukan strategi yang tepat, serta kita hanya melakukan suatu research kompetitor dari produk kita ini. Dan yang kedua yaitu jangkauan customer yang lebih luas. Maksud dari jangkauan customer yang lebih luas ini yaitu dengan bantuan media sosial atau internet, kita dapat meningkatkan cakupan customer yang secara sangat luas, sehingga relasi yang dapat kita peroleh tidak hanya dalam ruang lingkup daerah atau nasional, akan tetapi juga masuk pada cakupan masyarakat global. Dan yang ketiga yaitu proses optimasi dan performa yang dapat diukur. Maksud dari proses optimasi dan performa yang dapat diukur ini yaitu apabila menggunakan metode bisnis konvensional, proses evaluasi dan monitoring bisnis akan sedikit sulit jika dibandingkan dengan melakukan proses optimasi menggunakan metode online marketing. Dari sisi efektivitas dan efisiensi, pemasaran melalui internet ini dapat memberikan keuntungan bisnis bagi kita dalam melakukan promosi produk. Dan yang keempat yaitu aktivitas pemasaran menjadi lebih mudah. Nah, sudah jelas kan dari kata-katanya itu aktivitas pemasaran menjadi lebih mudah. Maksud dari aktivitas pemasaran menjadi lebih mudah ini yaitu pemasaran kita itu, proses pemasarannya itu mudah dan cepat. Tidak ada batasan tempat dan waktu untuk melakukan proses bisnis ini. Jika menggunakan pemasaran menggunakan bantuan internet ini, kemudian sebagian besar pengguna internet juga banyak menghabiskan waktu dan media sosial. Forum dan blog dapat memberikan keuntungan bisnis bagi kita dalam melakukan promosi suatu produk. Dan yang untuk materi selanjutnya yaitu kekurangan e-marketing. Nah, kekurangan dari e-marketing ini ya terbagi menjadi 4 juga, yaitu bergantung pada teknologi, persaingan dunia, dan masalah aktivitas dan keamanan. Yang keempat yaitu transparansi dan persaingan harga lebih tinggi. Maksud dari yang pertama ini yaitu bergantung pada teknologi. Maksudnya yaitu e-marketing ini kan sepenuhnya bergantung pada teknologi dan internet. Nah, apabila terjadi sedikit pemutusan dalam hubungan internet, bisnis kita ini akan bahaya gitu, akan mempengaruhi bisnis kita ini. Dan yang kedua yaitu persaingan dunia. Maksud dari persaingan dunia ini yaitu ketika kita meluncurkan suatu produk kita secara online, maka kita dapat menghadapi persaingan global karena itu dapat diakses oleh siapapun dan dari mana saja, dari manapun. Dan yang ketiga yaitu masalah privasi dan keamanan. Nah, masalah privasi dan keamanan ini sangat tinggi karena data kita dapat diakses oleh semua orang. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati tentang data yang dikirim secara online ataupun segala aktivitas kita di internet itu. Kita harus selalu berhati-hati. Dan yang keempat yaitu transparansi dan persaingan harga lebih tinggi. Maksud dari transparansi dan persaingan harga lebih tinggi ini ketika masalah privasi dan keamanan kita tinggi, maka kita harus mengeluarkan banyak uang untuk transparan. Persaingan harga juga meningkatkan dengan transparansi yang lebih tinggi. Kita harus melakukan transparansi yang lebih tinggi juga. Dan untuk materi selanjutnya yaitu jenis e-marketing. Nah, untuk jenis e-marketing ini kan ada 5, yaitu pemasaran email,
kedua pemasaran media sosial, ketiga yaitu pemasaran video, keempat pemasaran lewat artikel, dan kelima pemasaran afiliasi. Maksud dari pemasaran email ini yaitu pemasaran email ini dianggap sangat efektif dan efisien karena kita dapat memiliki database pelanggan sasaran kita. Yang perlu kita lakukan adalah mengirim email tentang produk atau layanan kita ke pasar yang ditargetkan secara tepat, tidak hanya murah tetapi juga sangat efektif. Dan yang ketiga yaitu pemasaran media sosial. Nah, pemasaran media sosial ini yaitu suatu kegiatan yang dimana kita menawarkan produk atau menjelaskan merek mengenai merek kita di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Google, YouTube, dan masih banyak media sosial lainnya. Dan pemasaran media sosial ini sering terjadi di kehidupan kita dalam sehari-hari. Dan untuk yang ketiga ini yaitu pemasaran video. Yang dimaksud dari pemasaran video ini yaitu itu merupakan suatu kegiatan yang dimana kita menawarkan produk kita atau menjelaskan produk-produk kita, betapa baiknya produk-produk kita itu melalui sebuah video. Dan yang keempat itu pemasaran lewat artikel. Maksud dari pemasaran lewat artikel ini yaitu kita menawarkan produk kita melalui sebuah artikel. Dan jenis e-marketing ini, yang pemasaran lewat artikel ini tidak hanya semata-mata menjual suatu produk, tidak hanya berurusan dengan mengenai penjualan. Akan tetapi dalam pemasaran lewat artikel ini juga dapat mendidik audiens kita dan membantu mereka dengan menambahkan beberapa nilai dalam kehidupan mereka. Dan yang kelima yaitu pemasaran afiliasi atau affiliate marketing. Maksud dari pemasaran afiliasi ini adalah proses yang dimana mempromosikan beberapa produk atau merek tertentu dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan. Untuk materi selanjutnya yaitu pentingnya e-marketing untuk bisnis saat ini. Nah, pentingnya e-marketing untuk bisnis saat ini, pada saat e-marketing ini kan bisa diterapkan apabila e-marketing ini bisa diterapkan dengan baik, maka hasilnya pun akan sangat luar biasa. Oleh karena itu pentingnya e-marketing dan slide selanjutnya yaitu pentingnya e-marketing untuk bisnis saat ini. Nah, saat e-marketing ini bisa diterapkan dengan baik, maka hasilnya pun akan sangat luar biasa. Karena melalui internet kita bisa berjumpa dengan banyak orang, jutaan tanpa halangan berbeda tempat tinggal. Bisa dibilang e-marketing ini memudahkan produk atau jasa milik kita untuk masuk ke pemasar global dan meningkatkan potensi konsumen potensial yang berakhir ke meningginya omset masuk. Selain itu, strategi ini juga sangat mensupport redefinisi metode bisnis, yaitu mudahnya berinteraksi dengan konsumen. Baiklah, sekian untuk penjelasan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dwi Septia Lestari. Kepada Dwi Septia Lestari saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi. Selanjutnya, strategi internet marketing untuk bisnis. Yang pertama itu membuat sebuah website.
Tujuan pembuatan website adalah untuk memperkenalkan berbagai jenis layanan dan informasi seputar perusahaan dan bisnis kita. Yang kedua, meningkatkan traffic dengan bantuan SEO atau Search Engine Optimization. Tujuan utama SEO adalah untuk meningkatkan kualitas kunjungan melalui situs website yang sudah kita buat. Yang ketiga, menerapkan email marketing. Dengan melakukan promosi melalui email, maka mayoritas konsumen akan mengecek pesan yang terkirim pada alamat email mereka, sehingga langkah ini cukup efektif untuk menarik konsumen. Yang keempat, optimasi pada sosial media marketing. Pemasaran dengan menggunakan bantuan sosial media ini sangat efektif. Karena apa? Karena pada zaman sekarang ini hampir semua orang mempunyai sosial media, sehingga kita bisa mempromosikan produk kita melalui sosial media dan orang yang melihatnya akan tertarik untuk membeli. Yang kelima, membuat blog. Cara paling efektif untuk mendapatkan traffic pengunjung adalah dengan membuat sebuah halaman website yang berisikan informasi, sehingga membuat blog merupakan salah satu strategi internet marketing yang dirasa cukup efektif. Selanjutnya, tujuan internet marketing. Yang pertama, mampu menjangkau calon konsumen dengan biaya yang lebih murah. Jadi perusahaan untuk menjangkau calon konsumennya tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk promosi, membuat brosur, membuat baliho, dan lain sebagainya, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih murah. Yang kedua, mampu melacak dan mengukur data respon konsumen terhadap aktivitas marketing yang dilakukan perusahaan. Jadi perusahaan yang menggunakan internet marketing bisa melacak dan mengukur data respon para konsumennya. Yang ketiga, mampu menjangkau pasar global sebagai pangsa pasar baru. Sesuai dengan namanya, internet marketing ini merupakan pemasaran yang berdasarkan yang melalui internet, di mana internet ini bisa menjangkau banyak orang yang berbeda tempat tinggal, bahkan jarak yang jauh, sehingga ini bisa memperluas pangsa pasar baru perusahaan, dan perusahaan bisa menjangkau pasar global. Yang keempat, menyajikan promosi yang lebih menarik. Perusahaan bisa menyajikan promosi seperti potongan harga atau gratis ongkir sehingga bisa menarik para konsumen. Yang kelima, mempermudah proses pembelian dibanding dengan sistem offline. Kalau sistem offline kita harus ke tokonya langsung dan itu akan membutuhkan waktu lagi. Sedangkan dengan sistem online kita tinggal membuka HP dan pembayarannya pun sudah bisa melewati HP seperti menggunakan m-banking dan lain sebagainya, sehingga ini bisa mempermudah proses pembelian dibandingkan dengan sistem offline. Selanjutnya, komponen internet marketing. Yang pertama ada proses. Seperti halnya program pemasaran tradisional, pemasaran melalui internet juga memiliki proses, seperti membentuk peluang pasar, menyusun strategi pemasaran, merancang pengalaman pelanggan, dan mengevaluasi hasil program pemasaran secara keseluruhan. Yang kedua, membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Jadi karyawan dan perusahaan harus bisa membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan, karena itu merupakan tujuan dari pemasaran. Yang ketiga, online. Sesuai dengan definisinya, internet marketing ini merupakan pemasaran yang dilakukan melalui internet. Namun tetap terkait dengan program pemasaran secara tradisional. Yang keempat, pertukaran. Jadi program pemasaran online ini pertukarannya tidak hanya terjadi di dunia internet saja atau online saja, tetapi terjadi juga pertukaran pada penjualan secara nyata. Yang kelima, pemenuhan kepuasan kebutuhan kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak pemenuhan kepuasannya terpenuhi seperti dari segi perusahaan yang menggunakan internet marketing ini, mereka bisa mencapai tujuan perusahaannya seperti meningkatkan laba perusahaan dan memperluas pangsa pasarnya. Sedangkan bagi pelanggan, mereka kebutuhannya terpenuhi seperti mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan lebih cepat. Aplikasi internet marketing.
Jadi ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk internet marketing sebagai berikut. Yang pertama iklan atau advertising. Jadi iklan ini ditampilkan pada situs website atau blog untuk mengarahkan lalu lintas situs website perusahaan. Sehingga dengan melakukan pemasangan iklan ini akan secara langsung meningkatkan produksi perusahaan. Yang kedua, search engine marketing atau SEM. Bentuk pemasaran ini adalah berusaha mempromosikan website dengan meningkatkan visibilitas dalam halaman hasil mesin pencarian pada Google, Yahoo, dan lain sebagainya. Yang ketiga, search engine optimization atau SEO. SEO ini adalah proses meningkatkan visibilitas situs website atau halaman website di mesin pencarian. Yang keempat, social media marketing. Jadi pemasaran ini dilakukan dengan memanfaatkan lalu lintas dalam sosial media website seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Yang kelima, email marketing. Pemasaran melalui email ini dilakukan dengan melibatkan langsung pemasaran pesan dengan mengirimkan pesan melalui surat elektronik, yaitu email. Yang keenam, blog marketing. Situs blog perusahaan ini dimanfaatkan untuk promosi. Dan yang ketujuh, referral marketing. Referral marketing ini mempromosikan produk dan jasa kepada pelanggan baru melalui referensi metode dari mulut ke mulut. Dan yang terakhir, viral marketing. Teknik pemasaran ini prinsipnya sama seperti metode dari mulut ke mulut, namun dalam bentuk pesan elektronik yang disebarkan dari seseorang kepada orang-orang yang dikenalnya secara berkelanjutan. Jadi sistemnya sama seperti dari mulut ke mulut, cuman bedanya ini dalam bentuk pesan elektronik. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagus Prayoga. Terima kasih Dwi Septia Lestari. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya ada prinsip e-marketing. Yang pertama ada berorientasi pada kesuksesan pelanggan. Prinsip pemasaran yang pertama ini sangatlah penting, di mana kita harus memastikan bahwa proses pemasaran bisnis kita berorientasi pada kesuksesan pelanggan. Misalnya bisnis yang menyediakan analisis data website, maka bisnis tersebut harus memahami kebutuhan pelanggannya, di mana mayoritas pelanggan bisnis tersebut pasti membutuhkan bantuan untuk memaksimalkan operasional websitenya. Jika bisnis ini mampu menjawab kebutuhan tersebut, niscaya kita tidak akan kesulitan memikat pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Yang kedua ada membicarakan gagasan-gagasan nyata. Jadi bisnis yang kita promosikan tentunya jangan hanya dengan iming-iming yang tidak jelas, tapi kita harus mempromosikan sebuah gagasan-gagasan yang nyata agar pelanggan tetap tertarik dan tidak ragu untuk membeli produk kita. Yang ketiga ada gaya pemasaran yang sederhana. Konsep pemasaran yang berbelit-belit hanya akan membuat calon pelanggan malas menyimak, karena mayoritas pelanggan masa kini sangat cerdas dalam menentukan pilihan terbaik. Jadi cara pemasarannya tentunya cukup dengan konten-konten sederhana yang tidak perlu berbelit-belit. Yang keempat, membuat tagline yang humanis. Jika kita ingin membuat tagline bisnis, pilihlah kata-kata yang singkat, padat, dan jelas. Tentunya tagline yang menggunakan kata kasar, yang bisa dibilang alay atau berbelit-belit, tentunya tidak akan menarik perhatian pelanggan. Yang kelima, selalu menciptakan inovasi yang membanggakan. Jangan cepat puas dengan pencapaian-pencapaian bisnis kita yang telah ada, di mana kita memerlukan inovasi-inovasi baru, yang dimana hal ini bisa membuat pelanggan kita tidak mudah bosan dan tertarik untuk membeli, baik pelanggan baru ataupun pelanggan lama. Selanjutnya ada lingkungan pemasaran internet. Yang pertama ada sosial media. Misalnya seperti Facebook, Twitter, Google, Instagram, dan lain-lain. Yang kedua ada mesin pencari. Misalnya ada Google, Bing, Yahoo, Yandex, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada yang biasa digunakan yaitu marketplace, seperti Bukalapak, Tokopedia, Lazada, OLX, Shopee, dan lain-lainnya. Yang keempat ada email marketing.
Yang kelima ada video marketing seperti YouTube, video.com, dan media video lainnya. Yang keenam ada forum jual beli dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menjadi internet marketing. Yang pertama, bangun relasi yang baik. Tidak hanya di dunia nyata, di dunia maya pun untuk menjadi seorang pebisnis yang sukses perlu dibangun relasi bisnis yang baik dengan banyak orang. Cukup banyak media yang dapat dimanfaatkan untuk membangun relasi yang baik, seperti media sosial, media email, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, pahami produk yang akan dipromosikan. Konsumen adalah raja. Mereka berhak untuk mengetahui detail produk yang dipromosikan sebelum akhirnya memutuskan untuk membelinya. Untuk itu, sebagai penjual, kita perlu menggali lebih dalam mengenai berbagai kelebihan yang dimiliki produk kita. Kualitas menonjol yang menjadikannya lebih baik dari produk saingan, harga produk, serta varian apa saja yang tersedia. Selanjutnya, buat target yang tinggi. Jangan mudah merasa puas atau atas pencapaian yang telah didapatkan dari penjualan kita. Jika suatu target terasa sudah tidak lagi menantang, maka ada baiknya untuk membuat target baru yang lebih tinggi untuk pengembangan diri. Kesuksesan akan lebih cepat datang bagi para internet marketer yang memiliki visi jangka panjang, dinamis, dan bersemangat. Yang keempat, hargai orang-orang yang pernah bekerja sama. Membangun relasi dengan orang-orang yang pernah bekerja sama juga merupakan sebuah poin yang penting untuk menjadi internet marketing sukses. Jika perlu, tampilkan semua testimoni pelanggan yang sudah merasa puas bekerja sama dengan perusahaan kita. Tak hanya pelanggan yang akan merasa dihargai, orang lain yang berniat melakukan kerjasama di masa depan akan lebih yakin untuk membuat keputusan untuk bekerjasama dengan kita atau untuk membeli produk kita. Baik, itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bagus Prayoga sebagai pemateri ke-6 yang telah menyampaikan materi, dan saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini, yaitu perkembangan teknologi yang sangat pesat semakin mempermudah kegiatan manusia, sama halnya dalam dunia bisnis, di mana perkembangan teknologi semakin mempermudah segala transaksi dan kegiatan perusahaan. Salah satunya yaitu dengan adanya e-procurement, di mana e-procurement ini merupakan suatu pengadaan barang atau jasa yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Perusahaan ataupun pemerintah dapat memanfaatkan e-procurement untuk pengadaan barang atau jasa yang lebih efektif dan efisien dengan keunggulan serta manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan. E-marketing merupakan suatu proses pemasaran yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan kegiatan pemasaran perusahaan. E-marketing juga membantu perusahaan untuk menjangkau lebih banyak target. Selain itu juga kemudahan berinteraksi dengan konsumen dan meningkatkan potensi konsumen potensial yang berakhir ke meningginya omset masuk. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk dapat menyesuaikan diri dengan teknologi yang ada serta memanfaatkannya dengan baik dan bijak, sehingga perusahaan dapat meminimalisir hambatan yang ada dan memaksimalkan pemanfaatan potensi yang ada untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Demikianlah hasil presentasi materi dari kelompok kami, dan bagi teman-teman semua yang ingin memberikan pertanyaan, sanggahan, ataupun kritikan, kami persilahkan. Dan untuk pertanyaan, kami membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan, saya selaku moderator dan untuk mewakili teman-teman saya yang lain meminta maaf. Terima kasih kepada Ibu Selvi Fauzar dan teman-teman semua atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi kelompok kami ini. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.